Halo pemirsa, kita ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial, suyanto.id. Nah, kita kali ini masih berbicara mengenai literasi dan kebiasaan membaca, menulis sejak dini. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Narasumber kita masih sama bersama Profesor Ali Sauha PhD. Beliau adalah dosen guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan tentu saja video ini kalau sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD di Kabupaten Ngawi sana. Dan saudara, ini episode 4 ini merupakan episode terakhir dan mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Yanto? alhamdulillah sehat. Udara semakin sejuk karena turun hujan yang barokah. Ya, sudah mulai. Gimana Pak Ali? Mulai menyejuk. Ya, menyejukkan Oke. dan Ya. langsung hijau dari apa halaman-halaman. Nah, gimana Pak Ali tentang literasi itu apa fenomena yang luar biasa dan bisa kita baru disiarkan, literasi kita masih jeblok, juga yang lain matematika dan sains masih jeblok, walaupun katanya naik peringkat, ya bukan katanya memang iya naik peringkat, tapi level mastery levelnya berada di 2, tidak ada yang mencapai 5 satupun. Nah, literasi gimana Pak Ali? Ya, baik Pak Yanto. Eh, Kalau masalah peningkatan peringkat ya itu ada istilahnya floor effect, ada ceiling effect gitu. Jadi kalau floor effect itu kecenderungannya memang naik. Jadi kalau menurun itu ya kebangetan gitu. Tapi kalau kalau melihat yang namanya ceiling effect itu kecenderungannya menurun. Kalau menaik itu luar biasa ya. Kalau sudah di atas Hmm, itu meningkat itu luar biasa. hmm. Kalau masih di bawah meningkat itu biasa. Ya, Tapi ya. kalau yang tidak boleh adalah menurun lagi. Kalau sudah di bawah itu mau menurun kemana gitu. Tapi Ya. gini Pak Yanto, ini episode keempat ini ya mungkin ada kaitannya ya. Itu semacam rangkuman lah gitu, Ngudoroso tentang literacy. Ya kalau tadi Pak Yanto menyebut PISA itu tadi kan dasarnya, fondasinya adalah literacy. Ya, saya ingin ada nuansa merangkum episode sebelumnya yang mungkin saja menjadi tema episode ini bahwa membaca dan menulis sejak dini membiasakan membaca dan menulis sejak dini itu merupakan fondasi yang paling penting yang mungkin tidak bisa diabaikan itu tidak bisa ya salah apa namanya fondasi yang tidak boleh diabaikan sama sekali untuk pengembangan literasi dan literasi itu modal untuk belajar sepanjang hayat menghadapi segala macam tantangan di sepanjang zaman tidak akan lepas dari membaca dan menulis Ya. tidak tidak pas dari kompetensi literasi yang definisinya itu diperluas tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Tapi kalau yang kita lihat kenyataannya yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya itu gemes gitu Pak Yanto. Kenapa Ya. pembiasaan sejak dini ini tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Pokoknya siapapun ngeklaim itu nyatanya ya menurut data yang saya peroleh, informasi yang saya peroleh, itu tidak dilakukan. Kita tidak melihatnya dilakukan di sekolah, kita tidak melihat dilakukannya di rumah gitu. Ya.
Jadi penasarannya kenapa tidak bisa dilakukan? Padahal itu modal belajar sepanjang hayat, Pak Yanto. Ya, ya betul. Ya, jadi eh, inilah kesalahan kolektif dari kita, Pak Ali ya. Sehingga menghasilkan kemampuan literasi kita itu rendah, diungkap di PISA yang model manapun juga dari tahun ke tahun selalu rendah walaupun naik tadi, mendapatkan ceiling effect itu tadi, ya Pak Ali. Iya, ceiling effect itu mestinya diharapkan kalau ada di bawah, ya naik kan gitu. Baik, Kalau ya, kalau naik, jadi kalau naiknya tidak drastis ya dalam tanda petik atau berkelanjutan naik terus gitu, itu ya ya lumrah gitu ya. ya, Katakanlah ya, lumrah gitu. hmm, Kalau saya tidak ingin mengatakan kebangetan, tapi tidak bisa diklaim sebagai satu keberhasilan. ya, ya, betul, betul. Nah, ini gimana ini dalam jangka panjang, Pak Ali? Nyatanya literasi itu tidak bisa lepas dari kemampuan untuk membaca dan menulis. Dan Mungkin ada terobosan Pak Yanto. ya, Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat ya, usia dini, usia 3 tahun yang saya amati sendiri, itu pegangannya udah bukan bukan lagi apa buku ya, buku mungkin alhamdulillah masih mungkin kalau orang tuanya bisa beli buku masih dipaksakan untuk pegang buku, baca buku. Ya, kemudian juga ada kertas-kertas yang bisa dipakai untuk nulis. Tapi nyatanya se- setiap kalangan level apapun itu anak-anak itu tersedia gadget gitu. Nah, ya, bagaimana ya, memanfaat gadget ini? Jadi ya betul. media gadget ini diarahkan untuk menjadi media yang semula dalam bentuk printed. Gitu. Tapi yang dibaca itu ya seperti pada waktu masih menggunakan printed. Jadi saya masih ingat itu yang namanya apa sastra anak gitu ya. Hmm, Sastra anak itu memang menjadi obsesi kehidupan anak-anak usia dini ya, TK SD, katakanlah SD itu sudah tahu di mana levelnya dan kemudian kalau ke perpustakaan itu udah langsung menuju tempat di mana buku-buku bacaan yang saya sebut dengan children literature itu ditempatkan. Jadi udah begitu masuk pustakaan sudah langsung tahu di mana dan kemudian itu dilakukannya setiap minggu. ya, Termasuk pada waktu misalnya orang tua eh, bisa membelikan gitu ya, masuk ke toko buku itu udah tahu tepatnya di mana. ya, ya, Nah, sekarang mungkin saja kalau itu tidak bisa terjadi karena geser dengan kemajuan teknologi, bagaimana itu yang semula dalam bentuk buku tercetak itu kemudian dialihkan medianya dalam bentuk elektronik. Sehingga kalau toh misalnya anak-anak pegang gadget itu juga bisa diarahkan tidak hanya yang kira-kira game segala macam, tapi bisa saja membaca dan kemudian menulis. ya. Itu Pak Yanto. Ya sebetulnya children e-book itu juga banyak loh Pak Ali. Itu karena pembudayaan saja. Kita ini memang sulit melawan budaya yang dengan anak yang masih usia preschool atau apa itu. Dengan ini loh Pak Ali, dengan peribahasa Jawa, welas tanpa alis. Jadi orang tua itu selalu nuruti saja, walaupun itu tidak mendidik. Yang penting anaknya happy, diem, dan jadi nice boy gitu loh. Dan tantangannya nggak ada. Gimana? Itu kan sulit. Jadi harus berani berjuang dalam level keluarga itu. Berani nggak beda dengan mainstream child rearingnya itu. Nah, ini saya kira Ya, sangat sangat sulit kan Pak Ali. jadi masyarakat kita itu sangat heterogen ya. Jadi pada Ya, dasarnya seperti yang Pak Yanto katakan, orang tua itu tampaknya sudah sepenuhnya menyerahkan pendidikan anak itu ke sekolah. Kalau ya, berangkat anak-anak belum bangun, pulang anak-anak sudah tidur, gimana campur tangan
Nah, dalam kaitan ini misalnya, itu saya kira memang eh, sekolah pendidikan formal itu sangat menentukan. Ya, Tapi betul. gini, sayang, nggak tahu ini mungkin karena tuntutan kurikulum ya barangkali. Saya tidak tahu persisnya. Tapi perilaku anak di rumah yang kemudian orang tuanya ada waktu untuk mendampingi itu pendampingannya itu membantu anak-anak mengerjakan soal-soal. Hmm. Nah, soal-soal itu kalau tidak pilihan jawaban bla 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 ada pertanyaan kemudian yang benar tuh A atau B atau C atau D atau kemudian pilihan. Ya, Jadi tidak ada misalnya katakanlah kegiatan membaca dan menulis sama sekali. ya, Sama sekali nggak ada misalnya PR yang sifatnya itu nanti bebas mereka itu berkomunikasi dalam bentuk menuliskan hmm. yang sudah pernah kita bahas sebagai menulis jurnal ya Ya, itu tidak ada. ya, Dan ya. ini saya kira pressure-nya karena sekolah gitu, pendidikan Ya, betul, formal. betul, ya. Sekolah terlalu targetnya itu sangat kognitif oriented gitu loh ya. Jadi values itu diabaikan. Misalnya di Amerika saya lihat anak-anak itu membaca, kemudian diminta rewrite with your own words. Jadi ditulis dengan kalimatnya sendiri. Dan dari situ anak-anak itu bisa belajar, misalkan saja apa tokoh-tokoh sehingga dia punya idola. Anak kita sekarang kalau ditanya idola, anu paling nggak ada yang idola dunia. Idolanya anu ya, drama Korea mungkin ya. Drakor itu loh. Iya, Ini iya, ini yang terakhir Wali. Pertanyaannya, ini sebetulnya dengan digital itu artinya ada apa teknologi digital itu sebetulnya ini untuk kepentingan baca tulis literasi itu musibah atau berkah sih sebetulnya Wali. ya itu bisa musibah, bisa berkah, tapi yang bisa membuat menjadi berkah itu harus intervensi yang punya kekuatan, yang paling banyak punya kekuatan kalau kita ngandalkan pada pendidikan formal itu sekolah. Ya. Orang tua tentu akan menjadi penunjang lah gitu. Tidak bisa orang tua kemudian mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak mereka sesuai dengan tuntutan sekolah. Hmm. Jadi sekali lagi kalau dalam kaitannya dengan serial kita ini, tampaknya memang pembiasaan membaca dan menulis sejak dini itu sangat diabaikan. Hmm. Dan kalau boleh saya katakan, kalau Pak Yanto kita search di Google tentang konsep mengenai journal writing atau membaca sejak dini juga, itu banyak sekali. Jadi secara kognitif, siapapun tahu itu, guru-guru, kepala sekolah, mungkin siapapun lah, personalia Hmm. pendidikan itu tahu. Orang tua juga tahu, dengan mudahnya mencari tahu secara kognitif. Tapi kenapa tidak dilakukan? Pembiasaan membaca, menulis sejak dini yang jelas-jelas itu kita mesti mengakui itu adalah fondasi pendidikan sepanjang hayat. Karena sepanjang hayat itu dalam fondasi yang paling harus ditanam itu adalah uh, Ya. membaca, memperoleh pengetahuan, memperoleh apapun perkembangan itu melalui membaca dan menulis. Ya. Ya, sepanjang perkembangan sepanjang masa itu Ya. pasti harus diikuti dengan menulis dan membaca. Ya, betul, betul. Begitu Ya, Pak Yanto. ya oke lah, Pak Ali. Kita sudah menantang, membuat challenge terhadap sekolah dan juga orang tua supaya bisa berkoordinasi secara sinergis dengan sekolah untuk kepentingan pembelajaran putra-putrinya. Terima kasih, Pak Ali. Dan kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.